Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri walul uqdata min lisani yafqali. Untuk umat Islam, jangan pening-pening hidup di dunia ini. Kerjakanlah perintah Allah, jauhkan larangannya. Itulah kalau ingin hidup tenang. Kerjakan sholat, jauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah banyak amalan, yang penting sholat 5 waktu jangan tinggal. Apabila ada waktu kesempatan ditambah sunnah-sunnahnya. Itulah untuk bekal kita di akhirat. Jadi nggak usah banyak amalan, banyak wiridan. Yang penting istiqomah sholat. Karena dengan sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji artinya kejahatan, mungkar artinya juga kejahatan. Dengan sholat insya Allah semua kejahatan, kejelekan, akhlak kita akan berubah dengan sholat. Karena sholat itu dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, inna sholata anifasah iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi amalkanlah. Bagi yang tidak bisa sholat, belajarlah sholat. Gak perlu takut kalau salah. Yang penting di dalam sholat itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah membaca Al-Fatihah. Jadi sholat itu yang wajib hanyalah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Yang lainnya sunnah, tidak dibaca tidak apa-apa bagi yang belum bisa sholat. Jadi kalau sholat johor 4 rakaat, niatkan bahasa Indonesia. Niat aku sholat johor 4 rakaat karena Allah. Niat aku sholat asar 4 rakaat karena Allah. Niat aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Niat aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Niat aku sholat isya 4 rakaat karena Allah. Jadi untuk yang belum paham tentang sholat, cukup dia baca Al-Fatihah. Yang lainnya sunnah, tidak dibaca tidak apa-apa. Atau ikuti imam. Jadi kalau bisa, yang belum bisa sholat, datang ke masjid, datang ke musola, ikuti imam. Jadi imam ruku, kita ruku, imam sujud, kita sujud. Itu lebih baik biar kita cepat pinter, cepat paham. Jadi kalau bacaan yang penting hafalkan dulu surat Al-Fatihah sampai selesai dan surat Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai selesai. Cukup itu bagi yang belum bisa sholat. Karena Islam tidak mempersulit. Karena Islam tidak menyusahkan di dalam ajarannya. Bagi yang tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, berbaring. Tidak bisa sholat berbaring, dengan hati. Tidak bisa dengan hati, berarti disolatkan. Mati, disolatkan. Maka dari itu Islam tidak mempersulit segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka dari itu janganlah kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Karena Islam ini adalah agama yang selamat dan menyelamatkan. Semua umat Islam bersaudara. Tidak pandang bulu, tidak pandang kulit, warna hitam putih, tidak mandang suku, tidak mandang bangsa apapun. Islam bersaudara karena kita ini daripada makhluk yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Itulah 2 manusia yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dari satu nenek, dari satu kakek, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Itulah buyut kita. Maka dari itu kita semuanya bersaudara, tidak ada musuh. Siapapun orangnya, mau kulitnya putih, hitam,
itu saudara kita. Apalagi dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia saudara kita, haram darahnya, hartanya, jiwanya. Maka dari itu bersatulah kita umat Islam, sama-sama saling memaafkan, sama-sama kita bertoleransi untuk sama-sama Islam. Jangan berdebat masalah agama. Dilarang oleh Rasulullah berdebat masalah agama. Semuanya masuk surga, kata Rasulullah. Tidak ada yang tidak masuk surga, kata Nabi. Semuanya masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, zikir kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita untuk apa berdebat masalah bid'ah, masalah kufur, masalah ini itu terserah, itu urusan Allah. Yang penting kita dakwah yang baik, yang bijaksana, jangan menyesatkan orang, jangan membid'ahkan orang, semuanya ada dalilnya. Jadi kita tidak perlu berdebat, sama-sama Islam. Kapan lagi kita harus bersatu? Di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar, di sana la ilaha illallah, di sini la ilaha illallah. Kenapa kok ribut? Masalah pemahaman itu keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Baik sesama Islam maupun di luar Islam kita harus berbaik sangka, karena kita bersaudara. Masalah keturunan kita semuanya bersaudara. Tapi masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kita semuanya adik-beradik, saudara. Hargailah, hormatilah. Kita enggak usah berdebat, karena kita tidak memahami sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ikuti yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita ngomong harus ada bukti. Jangan hoak, jangan menuduh, jangan buruk sangka. Kita telusuri dulu, baru kita ngomong itu salah, bid'ah, boleh. Asal kita telusuri. Kita masuk ke tempat lokasi yang ada pengajiannya. Pengajian ini pengajian apa? Tauhid, pengajian fikih. Kita masuki, kita telusuri, kita pelajari. Semua di dalam Islam itu baik, tidak ada salahnya. Mungkin yang tidak ketemu hadisnya menyalahkan orang lain, karena orang lain ada hadisnya juga, ada dalilnya. Sama-sama ada dalil, sama-sama ada argumentasi. Jadi untuk pihak yang berdebat, bersatulah. Yang NU belajar dengan Salafi, Salafi belajar dengan orang NU. Jadi kita berdamai, jangan sampai menyalahkan sepihak. Sesungguhnya buruk sangka itu adalah dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang ngomong. Jadi kita enggak boleh menuduh, memfitnah, apalagi kita dijelek-jelekan, minta ke kuburan. Ini tidak benar. Di dalam Islam dilarang kita minta kepada orang yang sudah mati. Syirik itu. Kita tidak meminta kepada ahli kubur, tapi kita mendoakan dia. Dan boleh kita bertawasul kepada siapa? Kepada wali-wali Allah. Silakan kita bertawasul. Sesungguhnya wali-wali Allah, kata Allah, sesungguhnya wali-waliku tidak mati, tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para wali-waliku tidak mati di sisiku, kata Allah. Berarti mereka hidup. Nah, kita boleh di dalam ahli sunnah wal jamaah bertawasul kepada mereka, tapi kita bukan minta kepada beliau, kepada yang sudah mati. Kita baca Al-Fatihah untuk beliau, untuk Nabi Muhammad SAW,
untuk beliau, para wali, kita al-fatihahkan dan kita berdoa kepada Allah. Bukan kita minta dengan wali itu, bukan kita minta dengan kuburan itu. Jadi harus mengerti, harus paham. Kita tidak minta dengan orang yang sudah mati di dalam kubur. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham. Maka dari itu kita terjun, kita telusuri. Jangan kita melihat dari luar. Kita masuk, ikut pelajaran NU, pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang khususnya berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas. Ikuti, karena ulama itu penerus Nabi, penerus Rasulullah. Maka dari itu ikuti ulama. Kalau kita tidak ikuti ulama, ikuti siapa? Ikuti Al-Quran dan hadis. Ya sudah, batas itu. Tapi kita nggak bisa tahu kalau bukan karena ulama. Kita tidak tahu baca Quran, tidak tahu tafsir kalau bukan dengan ulama. Kita tidak bisa baca hadis, tidak bisa memahami hadis, tafsirnya kalau bukan dengan ulama. Maka dari itu ulama jangan kita tinggalkan, ikuti ulama. Ikuti fatwa ulama, ikuti qiyas. Itulah ulama, itu adalah penerus Rasulullah SAW. Maka dari itu orang yang tidak mengikuti ulama berarti dia berdiri sendiri, tegak sendiri. Dia ingin berpendapat dengan Quran dan hadis, silakan, tidak ada paksaan. Wala iqra biddin. Yang penting kita jangan saling memusuhi, jangan saling mencelah, mencaci, memaki, karena kita bersaudara. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Islam itu bersaudara, haram darahnya, jiwanya, raganya, hartanya. Maka itu kita bersatulah. Tidak ada yang benar di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita manusia semuanya punya dosa, punya salah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang suci dan disucikan. Kita tidak ada yang tidak salah, semua kita berdosa. Bangun tidur saja kita sudah berdosa, sudah menjelek-jelekan orang, sudah buruk sangka. Jadi nggak ada yang suci manusia ini. Maka dari itu sadar, tidak ada yang tinggi ilmunya di sisi Allah. Ilmu itu milik Allah, kepunyaan Allah. Ilmu hanyalah titipan amanat dari Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, mengajak kebaikan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah solat. Janganlah tinggalkan solat. Sesungguhnya solat itu tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan solat berarti dia merobohkan agamanya sendiri. Untuk para yang tidak bisa solat, solatlah. Ini akhir zaman, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ikutilah para ulama-ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kata salah dan ucapan, saya minta maaf.